Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Niswa. Alhamdulillah kabar saya sehat. Tetapi saya memiliki problem Bu Niswa. Oh, problem apa Bu Linda? Ada yang bisa saya bantu ta? Bu Niswa, jika eh, Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong, waktu luang. Memangnya mau ngobrol tentang apa ya Bu Linda kalau boleh tahu? Ini Bu, saya mau ngomong-ngomong masalah siswa yang ada di kelas. Eh, saya ingin eh, menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita sama Bu Niswa, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, memangnya masalah apa ya Bu ya? Jadi begini Bu Niswa, di kelas ada salah satu anak yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu bersemangat untuk belajar, bahkan terhadap tugas itu pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa agak pusing untuk menghadapi anak itu, Bu. Oh, baik. Berarti ada anak yang kurang memperhatikan pembelajaran Ibu. Begitu nggih, Bu nggih? Iya, Bu. Dia itu kurang bersemangat dan Oh, bersemangat. selalu tidak apa kurang mengerjakan tugas. Oh, gitu. Kira-kira Bu Linda, apakah Bu Linda sudah mencari tahu atau menelusuri kira-kira kenapa kok siswa tersebut bisa sampai melakukan hal tersebut, bisa sampai terjadi permasalahan seperti ini, Bu Linda? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan saya menanyai penyebabnya. Kira-kira mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya? Lalu dari pengamatan Bu Linda sendiri, kenapa kok anak tersebut itu tidak menyukai pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya Bu, jadi setelah saya amati, saya menanyakan langsung kepada anaknya. Ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Karena teksnya itu yang disajikan itu terlalu panjang dan banyak. Jadi membuat anak tersebut malas membaca sehingga malas mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Itu sih Bu Mmm, yang bisa saya amati dari anak itu. oh begitu ya Bu Linda. Jadi memangnya, Bu Linda sendiri ini, menginginkan kondisi ideal seperti apa untuk, siswa tersebut? Tentunya saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Bu, seperti murid-murid yang lain. Begitu Bu Linda ya. Kira-kira Bu Linda, ada atau tidak yang bisa Bu Linda lakukan untuk meningkatkan motivasi, dari belajar murid itu? Iya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak
dan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat belajar dan bersemangat dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu Bu Linda. Kira-kira Bu Linda, adakah metode metode pembelajaran yang berhasil yang sudah Bu Linda lakukan selama ini gitu Bu Linda? Oh, ya, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai, Bu. Jadi waktu itu siswa melakukannya itu berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, itu secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang saya harapkan. Wah, bagus sekali ya Bu Linda, luar biasa sekali yang Bu Linda lakukan itu. Jadi kira-kira jika di-rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Linda, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar pada siswa tersebut, Bu? Khususnya siswa tersebut ya, Bu ya. Walaupun di dalam kelas itu ada banyak siswa tapi dikhususkan ke siswa yang bermasalah tadi. Kira-kira rating 1 sampai 10 gitu, ratingnya berapa ya Bu Linda? Kalau saya beri peringkat ya Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Tinggi Bu ya. Baik, berarti selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Linda lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Linda, untuk siswa tersebut? Ya Bu, jadi saya akan melakukan penerapan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya Bu ya, dan juga diselingi kegiatan ice breaking yang ice breakingnya sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi yang saya ceritakan, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid Bu, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Oh, baik Bu Linda. Jadi, kira-kira Bu Linda siapa yang bisa membantu Bu Linda dalam menyusun ataupun melaksanakan, rencana tersebut Bu Linda? Ada atau Iya, tidak? Jadi yang membantu Bu Linda sendiri itu, dalam melaksanakan dan melancarkan rencana tersebut ada atau tidak Bu Linda? iya ada Bu. Eh, saya menyusun rencana ini itu eh, dengan adanya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan kepada wali murid, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Linda waktu yang Bu Linda butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama. Karena tidak ada yang instan, Bu. Harus ada proses seperti itu, Bu. Iya, betul sekali Bu Linda. Nah, kapan Bu Linda, bisa mulai melaksanakan, rencana ini kira-kira Bu? Wah, Rencana kayaknya sih secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Begitu. seperti itu Bu Linda ya. Selanjutnya Bu Linda, mmm, apa kemudian, komitmen seperti apa yang akan Bu Linda lakukan agar rencana ini itu bisa berjalan, dengan baik dan bisa lancar, seperti itu Bu Linda? Iya, Bu.
Jadi saya akan agar lancar, saya akan konsisten. Saya akan secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan praktek baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu nanti di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Gitu, Bu. Oke, Bu Linda, baik sekali. Kira-kira Bu Linda, apakah Bu Linda membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti itu, Bu Linda? Di sekolah saya, dukungan amanah dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Ya. Gitu, Bu. Baik, Bu Linda. Iya, baik Bu Linda. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, saat ini bagaimana Bu perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Bu, rasanya lega sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Linda. Saya juga turut senang kalau memang Bu Linda sudah menemukan solusi dari perbincangan kita kali ini. Apakah ada hal lain Bu Linda yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Niswa sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Niswa. Iya, Bu Linda, sama-sama. Saya juga senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Linda. Kita terus berbagi ya, Bu, ke depannya agar bisa semakin baik lagi dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu, Bu Linda ya. Sampai jumpa, Bu Linda ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Niswa. Apa kabar Bu Niswa? Waalaikumsalam Bu Linda. Alhamdulillah hari ini saya sehat, tapi ada sedikit hal yang mengganjal Bu di hati saya. Oh, kira-kira apa ya Bu yang mengganjal di hati Bu Niswa? Iya Bu, jadi ini saya mau ngobrol dengan Ibu, ingin berbicara, ingin curhat tentang permasalahan murid saya di kelas Bu Linda. Boleh Bu Niswa. Terkait masalah apa ya Bu? Iya, jadi begini Bu Linda, jadi ada salah satu siswa yang berada di kelas saya, kelas 5, itu, siswa tersebut atau murid tersebut itu sering sekali tidak, masuk sekolah. Jadi sering sekali membolos, tanpa izin. Jadi dalam waktu 1 bulan itu Bu Linda bisa sampai 10 kali, tidak masuk sekolah tanpa izin Bu Linda. Wah, baik. Tadi Bu Niswa ada murid salah satu siswa yang sering tidak masuk kelas tanpa izin ya Bu. Kira-kira apakah Bu Niswa sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Iya, sudah, Bu. Jadi saya memang sudah melakukan, pengamatan dan juga sudah menanyakan langsung kepada siswa tersebut. Ternyata hasilnya, siswa tersebut itu, pagi setelah bangun pagi subuh itu, siswa tersebut tidur kembali.
Jadi mungkin karena masih pagi gitu Bu ya, jadi siswa tersebut itu tidur lagi, akhirnya ketika waktu sekolah tidak bisa bangun Bu, karena susah sekali dibangunkan, seperti itu Bu Linda. Jadi tidak mau Oh, berangkat sekolah karena tidur lagi itu tadi Bu Linda. iya. Nah, kira-kira seperti apa, Bu, kondisi, menurut Ibu Niswa, kondisi ideal yang ada pada murid tersebut? Iya, jadi, idealnya Bu ya yang saya inginkan dari murid tersebut itu, murid tersebut bisa, masuk sekolah setiap, hari Bu. Karena apa? Karena sudah kelas 5 Bu Linda. Jadi, saya harapkan bisa masuk, sekolah setiap hari agar tidak tertinggal pelajaran, apalagi kelas 5 ini kan, sudah waktunya ujian AMBK dan juga ada ujian, eee tengah semester, seperti itu Bu Linda. Jadi idealnya ya memang harusnya, eee berangkat sekolah setiap hari agar tidak tertinggal pembelajarannya, seperti itu Bu Linda. Kalau begitu, ada yang bisa Bu Niswa lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya Bu Linda, jadi memang saya itu, berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut agar terus memantau ketika di rumah itu, apalagi ketika pagi Bu ya, ketika bangun pagi itu, saya meminta dan berkoordinasi kepada orang tua agar siswa tersebut jangan sampai tidur kembali. Jadi diusahakan setelah bangun tidur, itu langsung, diminta untuk mandi, sholat subuh dan makan. Nah, setelah makan ini nanti diusahakan untuk orang tuanya, diantarkan ke sekolah atau, meminta anak tersebut untuk segera berangkat ke sekolah. Jadi tidak sampai tertidur kembali, seperti itu Bu Linda. Terus, langkah selanjutnya Bu Linda, mungkin karena ini saya juga berpikiran bahwa siswa tersebut itu mungkin merasa kalau di sekolah itu bosan, jadi saya akan memperbaiki, model pembelajaran yang saya lakukan. Bisa dengan mungkin nanti model pembelajarannya akan saya tambahi, game atau mungkin ada beberapa ice breaking yang menarik agar siswa tersebut jadi, minat belajarnya itu minat ke sekolahnya itu meningkat, seperti itu Bu Linda. Iya, baik, Bu. Kira-kira metode yang Bu Niswa sampaikan tadi, apakah ada yang berhasil, Bu Niswa? Mmm, Alhamdulillah Bu, setelah saya berkoordinasi dengan orang tua, ini, berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut, alhamdulillah sedikit demi sedikit, mengurangi siswa tersebut untuk tidak bolos lagi. Jadi, karena sudah dipantau dengan orang tua, siswa tersebut jadi, tidak membolos lagi ke sekolahnya. Jadi sudah mulai kelihatan untuk, masuk sekolah lagi, seperti itu Bu Linda. Iya, baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Niswa lakukan, dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Iya, baik Bu Linda. Jadi selanjutnya yang akan saya lakukan itu, segera menerapkan metode pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan, kebutuhan siswa dan minat siswa. Pembelajarannya mungkin akan saya lakukan dengan menyenangkan, tidak membebankan siswa. Jadi ketika siswa itu di rumah, akan senang dan tidak sabar untuk, berangkat ke sekolah karena metode pembelajaran yang sudah saya rubah itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu Bu Linda. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Niswa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang sudah dirancang oleh Bu Niswa? Iya, baik Bu Linda, tentunya, yang bisa membantu ya tentunya yang pertama itu wali nggih Bu, atau orang tua murid tersebut, lalu yang kedua, kepala sekolah, ketiga itu dan, rekan sejawat Bu. Jadi tanpa bantuan dari teman-teman rekan sejawat di sekolah, pastinya saya juga tidak akan bisa, melakukan metode atau rencana yang akan saya lakukan tersebut, seperti itu Bu Linda. Iya, eee
Berarti kira-kira berapa lama Bu Niswa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Hal ini kan akan saya terapkan secepat mungkin agar siswa tersebut semakin bersemangat ketika belajar di sekolah. Seperti itu Bu Linda. Iya, betul sekali. Nah, kapan Bu Niswa bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, sepertinya ini secepatnya Bu Linda. Mengingat gini Bu Linda, jadi proses pembelajaran atau proses belajar itu kan terus berlangsung. Dan anak-anak ini kan sudah waktunya ANBK, sudah mendekati waktu ANBK. Jadi prosesnya akan secepatnya Bu Linda, seperti itu. Iya. Kemudian komitmen seperti apa, Bu, yang akan Bu Niswa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Iya, baik Bu Linda. Saya akan berkomitmen untuk konsisten dalam berkoordinasi atau berkomunikasi dengan wali murid untuk selalu mengawasi putra-putrinya saat berada di rumah, baik itu saat belajar malam ataupun saat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah seperti itu Bu Linda. Terus saya juga akan terus membuat atau memunculkan metode pembelajaran yang menarik yang membuat murid-murid itu semangat dalam belajar dan akhirnya nanti membuat siswa semangat untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu Bu Linda. Luar biasa sekali Bu Niswa. Adakah dukungan dari pihak yang lain yang Ibu butuhkan? Mungkin dukungan yang saya butuhkan moral ya Bu. Jadi saya butuh untuk terus diberikan dukungan moral kepada kepala sekolah, Bu, terus kepada rekan sejawat juga seperti itu Bu Linda. Lebih ke dukungan moral Bu Linda yang saya butuhkan gitu Bu Linda. Iya, baiklah Bu Niswa. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang seperti ini Bu? Alhamdulillah Bu Linda, jadi setelah kita berbincang-bincang tadi, sebentar tadi, saya merasa lega dan juga saya merasa telah menemukan solusi dari masalah saya, seperti itu Bu Linda. Syukurlah kalau begitu Bu Nis. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Niswa sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu Linda, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Linda. Sama-sama Bu Niswa, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Niswa. Sampai jumpa Bu Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.